Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya dari kelas 12 IPA 3 dan kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang DNA dan RNA. Yang pertama ada pengertian dari DNA atau deoksiribonukleik asid. DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Di dalamnya tersimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Tidak hanya dalam inti sel, DNA juga terdapat di dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plazid, hingga sitoplasma. Kemudian juga ada struktur dari DNA. DNA terbuat dari molekul yang dinamakan nukleotida. Setiap nukleotida ini mengandung 3 hal, yaitu yang pertama ada molekul fosfat, merupakan sebuah zat kimia yang mengandung mineral fosfor. Yang kedua ada molekul gula atau deoksiribosa adalah monosakarida dengan rumus molekul H-, buka kurung C sama dengan tutup kurung min, buka kurung CHOH, tutup kurung H. Gula tersebut melekat pada fosfat dan satu dari basa nitrogen. Yang terakhir juga ada basa nitrogen, adalah molekul organik dengan nitrogen yang memiliki sifat kimiawi basa. Sementara itu, basa nitrogen yang ada pada DNA terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama ada adenin, yang kedua ada sitosin, yang ketiga ada guanida, dan yang terakhir juga ada timin. Dan juga ada ikatan kimia pada rantai DNA. Yang pertama ada ikatan fosfodiester, yaitu ikatan kimia antara gugus fosfat dari satu nukleotida dan gula dari nukleotida berikutnya. Yang kedua ada ikatan hidrogen, yaitu ikatan kimia antar pasangan basa nitrogen. Yang terakhir juga ada ikatan antar gula. Kemudian juga ada fungsi dari DNA. Yang pertama membawa informasi genetik, yang kedua memiliki peran dalam pewarisan sifat, yang ketiga mengekspresikan informasi genetik, yang keempat menyintesis molekul kimia lain, dan yang terakhir juga ada menduplikasikan diri atau bereplikasi. Dan juga ada sifat dari DNA, yaitu jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies, kandungan DNA dalam sel bergantung pada jumlah kromosom, bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang, bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Dan yang terakhir juga ada replikasi DNA. Replikasi atau proses menduplikasikan diri ini terjadi saat interfasi sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Jika terdapat dalam kesalahan pada proses ini, sifat pada sel-sel anakan akan mengalami perubahan. Step replication. Yang pertama, helices memisahkan ikatan ganda DNA. Yang kedua, protein mengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Yang ketiga, leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polymers. Yang keempat, lagging strand dibentuk sepotong-sepotong. Primers membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polymers untuk membentuk fragmen Okazaki. Dan yang kelima itu RNA primer diganti menjadi DNA, dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Yang kedua ada materi tentang RNA, yaitu pengertian dari RNA atau ribonukleik asid. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma, dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Dan kemudian juga ada struktur dari RNA, yaitu RNA adalah suatu polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida ini tersusun dari gula pentosa ribosa. Ribosa terdiri dari kelompok fungsional aldehid dan sering disebut sebagai gula aldehidtosa. Yang kedua ada gugus fosfat yang membentuk tulang punggung RNA bersama ribosa, dan yang terakhir ada basa nitrogen yang terdiri atas basa purin dan basa purimidin. Dan juga ada fungsi dari RNA.
RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel, akan tetapi pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Dan yang terakhir pada materi RNA itu ada macam-macam dan jenis-jenis RNA. Jenis RNA terbagi menjadi dua, yaitu ada RNA genetik, yaitu RNA yang berperan seperti DNA dalam membawa informasi genetik. RNA tipe ini hanya ada dalam beberapa jenis virus. Yang kedua ada RNA non-genetik, yaitu RNA yang hanya berperan dalam proses sintesis protein. RNA tipe ini ada dalam organisme yang memiliki DNA. Ada 3 macam RNA non-genetik, yaitu ada RNA duta atau mRNA, rantai tunggal panjang yang tersusun atas ratusan nukleotida. RNA ini terbentuk melalui proses transkripsi dalam inti sel oleh DNA. Fungsi dari mRNA adalah sebagai pembawa kode genetik atau kodon dan inti sel ke sitoplasma. Yang kedua ada RNA pemindah atau tRNA, adalah rantai tunggal pendek yang dibentuk DNA dalam inti sel, kemudian diangkut ke sitoplasma. Fungsi dari tRNA adalah sebagai penerjemah kode dari mRNA dan pengangkut asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Yang terakhir ada RNA ribosom atau rRNA, adalah rantai tunggal, tidak bercabang serta fleksibel pada ribosom yang dibentuk DNA di dalam inti sel. Jumlahnya lebih banyak daripada mRNA atau tRNA. Fungsi dari rRNA adalah sebagai mesin perakit polipeptida pada sistem protein. Dan yang terakhir juga ada perbedaannya antara DNA dan RNA, yaitu dari segi letaknya DNA itu berada di inti sel, mitokondria, kloroplas, sentriol, plasmid, dan sitoplasma. Sedangkan RNA hanya ada di ribosom atau sitoplasma. Kalau dari segi fungsinya, DNA itu membawa informasi genetik, sedangkan RNA itu mengendalikan sintesis protein. Dari segi komponen gulanya itu, kalau DNA itu deoksiribosa dan kalau RNA itu ribosa. Kalau dari segi ukurannya itu, DNA itu panjang, sedangkan RNA itu pendek. Dan jenis basis nitrogen itu, kalau DNA itu mengandung purin, gugus fosfat, dan primidin, sedangkan RNA itu hanya purin dan primidin saja. Dari segi kadarnya, DNA itu tidak berubah, sedangkan RNA itu berubah karena sifatnya itu mudah terurai. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.